Tenang aja bang. Ya teman-teman ya. Ya buka lagi yuk, buka lagi. Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV. Saat ini kami menampilkan visual terkini dari kediaman ex-Wakil Menteri Imigrasi Silmi Karim yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan dugaan kasus pemerasan hingga ratusan miliar. Saudara, sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi membeberkan sejumlah modus yang dipraktikkan para tersangka kasus dugaan pemerasan, pengurusan izin tinggal warga negara asing, yakni pengurusan kitab dan kitas yang melibatkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Sebelumnya KPK menyampaikan melalui juru bicaranya dalam jumpa pers di Jakarta, temuan KPK mengungkapkan Silmi dan 7 tersangka lainnya, ada total 8 tersangka yang ditetapkan KPK, diduga menggunakan puluhan rekening nomine. Ini dilakukan untuk menyamarkan aliran uang yang diduga hasil pemerasan terkait permohonan izin tinggal warga negara asing di Indonesia. Dan saudara, saat ini penyidik KPK sudah melakukan penggeledahan di kediaman ex-Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ada jurnalis Kompas TV Cindy Permadi saat ini di lokasi penggeledahan yang dilakukan oleh KPK. Selamat siang, Cindy. Cindy. Ya, Ihsan, bisa dengar suara saya, Ihsan? Bisa, Cindy. Apa yang saat ini dilakukan penyidik KPK di kediaman Silmi Karim, Cindy? Tampaknya kalau saya tidak salah itu sekitar 5 mobil hitam baru masuk ke area rumah Silmi Karim di area Jalan Sriwijaya di Jakarta Selatan. Tadi sebelum kelima mobil itu bisa masuk, memang tampaknya ada beberapa tim penyidik dengan menggunakan rompi bertuliskan KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, yang koordinasi terlebih dahulu dengan petugas pengamanan di rumah dari Silmi Karim. Dan proses koordinasi itu kemudian ternyata dibantu juga oleh Brimob. Di sini juga tidak hanya mobil dari tim penyidik KPK, tapi juga ada mobil Ford Brimob yang juga sampai turun. Kalau yang kami bisa lihat di luar, karena kami juga hanya sampai luar saja, dijaga juga oleh Ford Brimob, tampaknya mereka sudah turun dan langsung masuk ke dalam. Di lantai pertama, tampaknya itu adalah garasi. Dan kalau kami juga bisa gambarkan rumah dari Silmi Karim memang mencolok ya untuk di kawasan ini. Karena kalau kita bandingkan saja dengan rumah yang ada di sampingnya, ukuran luas rumahnya juga lebih besar daripada beberapa rumah di sampingnya. Rumah berlantai 3 ya kalau dilihat dari luar, dan penjagaannya ketat sekali karena ya tadi ada Korps Brimob bersenjata lengkap, dan penggeledahan ini dilakukan untuk mengumpulkan alat bukti yang nantinya juga bisa digunakan untuk memperkuat berkas perkara yang sedang dilengkapi oleh penyidik KPK. Tidak hanya berkas perkara untuk Silmi Karim saja, tapi juga bisa untuk melengkapi berkas perkara 7 tersangka lain yang juga sudah ditahan oleh KPK. Nantinya berkas ataupun alat bukti yang apapun yang nantinya bisa dikumpulkan dari rumah Silmi Karim di area Jakarta Selatan ini juga bisa dimanfaatkan untuk pengembangan apakah kasus ini bisa dikembangkan ke delik PPPU misalnya, ataukah ada keterlibatan dari pihak lain yang bisa diselidiki dalam prosesnya. Tapi kalau sampai saat ini memang karena aksesnya begitu ketat, betul-betul dijaga oleh Korps Brimob, kami hanya bisa melihat sedikit lalu lalang dari tim penyidik KPK yang masing-masing juga menggunakan masker mulai masuk ke area dalam. Makanya kalau sekarang kami sudah diminta keluar, dan rumah berpagar hitam ini bisa jadi akan ditutup kembali ataupun juga dijaga oleh Korps Brimob. Oke,
Cindy, sebelumnya ada aliran dana yang diduga mengalir kepada sejumlah pejabat di Imigrasi dan Pemasyarakatan, termasuk Wakil Menteri Silmi Karim. Sejauh ini apa bukti yang sudah dikumpulkan oleh penyidik KPK? Salah satunya adalah uang miliaran rupiah yang sudah disita juga oleh KPK. Karena kalau dari penelusuran, baik itu aliran dana, alat bukti yang sudah dikumpulkan KPK maupun juga keterangan dari saksi maupun tersangka lain, setidaknya keterlibatan dari Silmi Karim ini ternyata sudah sejak tahun 2023 ketika ia masih menjabat sebagai Dirjen Imigrasi pada saat itu. Dan modus atau praktik dugaan korupsi ini berlanjut ketika ia sekarang sudah menjabat sebagai Wakil Menteri IMIPAS. Kalau dari pernyataan dari KPK, setiap minggunya di hari Jumat, ia termasuk dari beberapa pejabat kementerian maupun juga Dirjen Imigrasi yang mendapatkan aliran dana secara rutin dari pihak-pihak yang terlibat dari dugaan korupsi ini. Kalau untuk Silmi Karim, bahkan angkanya 100 juta rupiah untuk per minggu. Dan ada kode khusus ketika proses pemberian uang itu juga berlanjut. Kalau dari pernyataan dari KPK juga, selama tahun 2022 sampai 2026, dugaan dari KPK adalah sejumlah pihak di Ditjen Imigrasi atau di Kementerian IMIPAS ini sudah menerima uang baik secara langsung itu bisa tunai maupun juga transfer ataupun lewat perantara setidak-tidaknya mencapai 145,5 miliar rupiah. Dan tadi sudah saya sampaikan untuk Silmi Karim dugaannya setiap minggu mendapatkan uang aliran dana 100 juta rupiah. Oke, Cindy, saat ini KPK menggeledah kediaman Silmi Karim, namun di kasus ini ada 8 tersangka totalnya. Ada lokasi mana lagi yang saat ini tengah disasar oleh KPK terkait dengan penggeledahan kasus ini? Kalau informasi yang dibuka oleh KPK sejauh ini baru kediaman dari Silmi Karim. Sebenarnya juga memang biasanya kalau ada penggeledahan tidak diumumkan secara terbuka. Ini informasi yang beredar juga dari KPK bersama juga teman-teman wartawan. Informasinya baru satu ini untuk siang hari ini di kediaman dari Silmi Karim. Tapi kalau kita mundur juga ke belakang, sebelum penetapan tersangka untuk penggeledahan sudah dilakukan misalnya untuk di kantor maupun di kediaman dari tersangka maupun juga saksi lain untuk mengumpulkan alat elektronik, misalnya biasanya bukti elektronik maupun juga berkas bentuk dokumen di sana. Oke, Cindy, kasus ini melibatkan Silmi Karim yang sebelumnya menjabat sebagai Dirjen dan juga modusnya ini melibatkan pejabat di imigrasi dari tingkat atas hingga ke bawah. Seperti apa sebenarnya modus kasus korupsi izin tinggal WNA ini yang saat ini tengah diungkap oleh KPK, Cindy? Ya, kalau dari konferensi kemarin yang dirilis oleh KPK, tidak hanya Silmi Karim, tapi beberapa pejabat keimigrasian lainnya mematok adanya biaya ekstra bagi warga negara asing yang mau mengurus izin tinggal. Jadi kalau sebutannya dari KPK ada pembayaran di setiap klik. Nah, modusnya adalah mereka juga mempersulit untuk proses pengurusan izin tinggal. WNA yang mau melakukan pengurusan izin itu, ya ada juga yang merasa jadinya terpaksa untuk melakukan suap dalam jumlah yang tidak sedikit tampaknya ya, karena ini juga sudah berlangsung selama beberapa tahun. Kalau kita juga melihat dari rilis yang dari KPK, ada biaya ekstra dari WNA untuk setiap dokumen permohonan izin tinggal yang diproses. Kemudian juga ada rekening pengepul yang digunakan oleh beberapa tersangka ini untuk menampung fee dari setiap pengurusan izin tinggal yang sumbernya dari Biro Jasa ataupun juga dari pihak WNA. KPK mendalami dan mendapatkan temuan kalau para WNA ini mesti mengurus dokumen izin tinggal lewat Biro Jasa biasanya yang akan bantu pembayaran, verifikasi, dan lain-lain. Dan itu prosesnya dipersulit bahkan selalu ditolak sehingga untuk memuluskan harus ada uang bayaran itu. Oke, Cindy. Cindy, kami nanti akan update lagi informasi dari Anda di lokasi. Kita
akan menanyakan terkait dengan penggeledahan ini kepada juru bicara KPK, Budi Prasetyo sudah tersambung bersama kami. Selamat siang Mas Budi. Halo, selamat siang Mas Ihsan. Halo Mas Budi, ini saat ini tengah berlangsung penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik KPK di Kebayoran Baru, kediaman Silmi Karim, tersangka kasus korupsi di imigrasi. Apa yang saat ini tengah dicari oleh penyidik, Mas Budi? Ya, betul Mas Ihsan. Jadi dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan kemarin, tim telah melakukan penyegelan beberapa ruang di rumah saudara SK yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, di mana ruang-ruang tersebut diduga ada bukti yang bisa mendukung dalam proses penanganan perkara ini. Sehingga dalam kegiatan penggeledahan ini tentunya bertujuan untuk melengkapi bukti-bukti yang dibutuhkan oleh penyidik. Jadi sementara kita tunggu nanti hasilnya apa saja yang ditemukan dan diamankan dalam rangkaian penggeledahan ini. Begitu Mas Ihsan. Oke, sejauh ini bukti apa saja yang menguatkan penersangkaan terhadap Silmi Karim yang sudah dimiliki oleh penyidik KPK, Mas Budi? Dalam pemeriksaan yang dilakukan 1 kali 24 jam pasca peristiwa tertangkap tangan, KPK telah melakukan pendalaman baik keterangan dari empat pihak yang sudah diamankan dalam peristiwa tersebut, kemudian juga ada beberapa barang bukti elektronik, chat komunikasi, dan juga transfer perbankan begitu dari para pihak yang itu kemudian menguatkan adanya alur perintah dari atas ke bawah dan juga setoran-setoran dari bawah ke atas yang berkaitan dengan dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh para oknum di INIPAS kepada pihak-pihak WNA yang melakukan pengurusan dokumen keimigrasian. Begitu, Mas Ihsan. Ya, sejauh ini tersangka yang ditetapkan oleh KPK ada 8, namun informasinya banyak sekali rekening yang terlibat. Dalam laporan PPATK mengatakan ada 96 rekening bank yang terkait dengan 35 pegawai Kementerian Imigrasi. Ini memungkinkan untuk pengembangan kasus ke depannya bagaimana Mas Budi? Ya, tentunya terbuka peluang tersebut Mas Ihsan. Jadi memang setiap peristiwa tertangkap tangan selalu menjadi entry point bagi KPK untuk melihat lebih dalam lagi, untuk melihat lebih luas lagi. Apakah kemudian masih ada pihak-pihak lain yang punya peran signifikan dalam dugaan tindak pemerasan pasal 12E ini, ancaman, paksaan ya, kepada pihak-pihak untuk kemudian memberikan sesuatu kepada oknum di Ditjen INIPAS, termasuk juga penerimaan lainnya. Sehingga dalam perkara ini kita gunakan konstruksi pasalnya pasal 12 huruf E dan juga 12 B besar. Nanti kita akan lihat, karena pasca KPK menetapkan 8 orang ini menjadi tersangka, kami juga kemudian mendapatkan banyak informasi dari masyarakat bahwa dugaan praktik korupsi dalam pengurusan imigrasi ini juga diduga terjadi di wilayah-wilayah lain. Nanti kita akan dalami, kita akan telusuri modusnya seperti apa, karena memang pengurusan dokumen imigrasi ini tidak hanya melibatkan pihak-pihak di tingkat wilayah atau daerah, tapi approval-nya itu sampai pusat. Sehingga kami melihat memang konstruksi dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para oknum di INIPAS ini dilakukan secara konstruktif, secara sistemik, ya, di mana setiap ACC yang dilakukan, setiap klik dari layanan keimigrasian itu ada uang yang harus dibayarkan oleh para pemohon, begitu, Mas Ihsan. Secara sistemik artinya dari mulai pejabat tingginya hingga ke bawah ini terlibat semua, Mas Budi. Betul, Mas Ihsan. Itu tidak hanya tercapture dari alur perintah, tidak hanya tercapture dari peran, tapi juga tercapture dari pembagian uang. Di mana uang yang dikumpulkan oleh jangkarnya ini kemudian dilakukan distribusi secara reguler yang dilakukan setiap pekan. Jadi setiap hari Jumat mereka mengumpulkan saldo-saldo di rekening yang mereka kumpulkan dari para pemohon WNA ini, kemudian didistribusikan kepada para pihak di INIPAS. Ada yang distribusi kepada pejabat-pejabat di INIPAS ya, dengan sandi komunikasinya malaikat gitu ya. Kemudian ada pihak-pihak lain ya dengan beberapa sandi lain ya, seperti
penyebutan istilah-istilah di grup band begitu ya, untuk vokalis 1, vokalis 2, untuk gitaris 1, untuk koreografernya gitu. Jadi ada memang upaya penyamaran-penyamaran demikian. Bahkan ketika uang-uang yang sudah didistribusikan tersebut mengalir kepada pihak-pihak tertentu, pihak-pihak ini juga ada upaya untuk mengalihkan, ada upaya untuk menyamarkan. Banyak yang kemudian dibelikan aset, pembeliannya pun dilakukan secara tidak wajar, ya. Pembeliannya menggunakan kepingan emas. Artinya memang ada upaya penghindaran supaya transaksi pembelian dari aset tersebut tidak tercapture oleh PPATK misalnya. Nah, artinya kita masih akan terus dalami terkait dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para pihak tersebut. Begitu, Mas Isan. Oke, saat ini rumah yang digeledah oleh penyidik adalah rumah kediaman Silmi Karim, salah satu tersangka. Hari ini di mana lagi penggeledahan dilakukan oleh penyidik KPK, Mas Budi? Ya, untuk saat ini masih 1 titik dulu, Mas Isan. Nanti kami akan update tentunya kepada kawan-kawan media jika memang ada kegiatan penggeledahan di tempat lain. Karena memang peristiwa tertangkap tangan ini setidaknya ada 3 wilayah ya, di Jakarta dan sekitarnya, kemudian ada di Jawa Barat ya, di Bandung, kemudian ada di Bali. Nah, nanti kita akan update terus perkembangannya. Dan ini belum berhenti di titik ini, kita masih akan terus kembangkan ya perkara ini. Gitu, Mas. Oke, baik, terima kasih juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo atas informasinya kepada kami di Breaking News Kompas TV terkait dengan penggeledahan kediaman ex Wakil Menteri IMI PAS Silmi Karim. Terima kasih Mas Budi.